Saran dari sistem di TikTok ini, jangan sangka kita berlomba. Nggak ada itu lomba. Saya sudah bertanya sama konten edukasi, saya sudah masuk, saya sudah tahu sampai ke karakternya seperti apa konten kreator. Nah kawan nih guys, nah ini sudah masak nih. Ini nangkanya, tadi bumbunya bawang 4 biji, nggak ada bawang putih ya, karena belum ada bawang putih. Lombok 70 biji guys, pedas betul kawan. Mau dites kah? Yuk, saya tes ya, kalian lihat. Oke, kita videonya, kita tes ya. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan aku Rudi, ini orang Kalimantan Utara, tiktoker pemula ya. Oke guys, ikut ke videonya. Karena kita ini tidak ada gitar, kita bikin konten baru, yaitu temanya kita masak nangka versi saya. Oke guys, ikut videonya. Ini adalah lombok ini dia guys, ini kawan. Ini kita mau apa ya? Kita mau sampai panas dulu. Selesai. Sekarang ini kita merebus. Ini guys. Ya. Dah. Kalau sekarang depan belakang dah. Belakang enggak kalah cuman tuh. Belakang bawang. Dah. Oke. Ini lombok 70 biji. Oke guys. Halo guys. Kemudian dulu. Dan jadi, biar tunggu saja. Oke kawan, ya ini jadi. Tinggal vitaminnya. Nangka sama lombok. Ini guys, nah ini sudah masak nih. Ini nangkanya, tadi bumbunya bawang 4 biji, nggak ada bawang putih ya, karena belum ada bawang putih. Lombok 70 biji guys, pedas betul kawan. Mau dites kah? Saya tes ya, kalian lihat. Oke, kita videonya, kita tes ya. Oke, terima kasih. Nih guys, kita tes ya.
Itu guys. Sedikit aja guys. Das. Nah, ini kita tes. Ini tadi bumbunya lombok 70 biji. 70 biji lombok. Angkanya berapa kan nih? Ya adalah satu biji nangka. Terus bumbunya ada ladaku, terus nggak pakai jahe. Yang ada lagi tadi apa ya, jeruk nipis, dari jeruk nipis sampai sasa sama garam. Nah, kita tes ya. Ini bumbunya. Ini nggak niru di YouTube, nggak niru di TikTok. Ini buatan saya sendiri. Kita punya otak kan, imajinasi yang bermain. Ini ya, tetes Bismillah. Mantap guys, enak, nggak tawar, pas garamnya. Oke, begitu dulu. Jangan lupa follow akun ini, jangan lupa share banyak-banyaknya, jangan lupa akun ini biar bisa berkembang. Saya seriusan, jadi seorang koordinator. Seriusan, Anda bisa kerja guys. Kalau nggak kerja ke laut, nggak lah saya bisa kerja. Sanggup saya kerja berat tuh. Sakit pinggang saya, nggak sanggup lah. Allah sudah kasih jalan. Kan memang itu, ada yang kuat dan ada yang tidak kuat, ada neraka, ada surga, ada sakit, ada ada duka, ada sengsara, ada menderita, ada bangga dan ada tidak bangga, ada yang minta puji, ada yang tidak minta puji, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang baik. Nah kayak gitu kan kehidupan. Kalau kita tidak bisa kerja berat, yang ini yang penting kita konten, jangan sampai didengar orang lain. Kalau orang tidak tahu hal, dibilangnya gila. Jadi konten kreator bukan gila, tapi berprestasi. Menjadi seorang konten kreator harus minimal punya otak, terus minimal punya akal, pemikiran. Saya tidak tinggi sekolah, cuma kelas 2 SD aja. Saya sudah banyak lihat orang jadi konten kreator yang sudah dapat penghasilan, tapi saya bikin begini bukan mau menuju uangnya. Kalau kita menuju uangnya bagus, nggak usah jadi konten kreator. Tuhan tuh tahu kesuksesan tuh pasti lama, bertahap. Sedangkan orang nambang aja butuh 1 bulan 3 bulan baru dapat penghasilan. Begitu juga TikTok. Tapi kalau kita sering bolong-bolong, nggak tahu konsisten, gimana kita mau dapat? Saran dari sistem di TikTok ini, jangan sangka kita berlomba. Nggak ada itu lomba. Saya sudah bertanya sama konten edukasi, saya sudah masuk, saya sudah tahu sampai ke karakternya seperti apa konten kreator. Kalian jangan tanya sama orang yang tidak tahu, tanya sama saya. Walaupun saya pemula, saya sudah tahu. Bilang kakak saya, orang menjadi seorang konten kreator itu bukan orang sembarangan itu orang punya sekolah. Tapi saya sudah bertanya sama edukasi, konten edukasi, yaitu Valen. Dia bilang enggak. Menjadi seorang konten kreator di Koper nggak perlu gitar mahal, gitar custom bisa. Soundcard mahal nggak perlu, yang penting harga 500, yang penting support konten power. Terus nggak perlu kita cari studio di seberang, di hutan kita bisa buat aja dulu. Orang yang menjadi seorang konten kreator itu nggak perlu alat mahal, berjuang dari nol. Kalau orang yang perlu alat mahal berarti dia takut diolok orang di kontennya. Apa takut diolok? Kalau kita dituduh mencuri, baru kita malu kalau diolok konten. Ini adalah prestasi, pekerjaan, bukan lomba. Di TikTok sama di YouTube tuh sama. Di YouTube siapa yang melihat perkembangan akun kita? Sistem algoritma YouTube. Kalau di TikTok ini sistem algoritma TikTok. Di TikTok ini banyak pelanggarannya. Kalau kita live nggak boleh kita menyebut aplikasi lain. Contohnya Instagram, contohnya YouTube, contohnya lagi Telegram, contohnya lagi Facebook. Nggak boleh, karena dia tidak mau diduakan. Itu yang benar, bukan orang yang tinggi sekolah. Biar orang bodoh sekalipun tidak punya sekolah bisa jadi seorang konten kreator. Yang penting punya akal, punya pemikiran. Tidak perlu HP mahal. HP kalian kan sudah punya punya kamera,
punya apa, nggak apa-apa. Kalau kita tadi orang yang bermodal, orang kaya, bolehlah kita beli HP mahal. Tapi kalau kita nggak punya HP mahal, nggak perlu. Jangan kita memaksa kalau kita belum ada. Buatlah dulu dari nol, berjuang dari nol. Orang konten yang FVP itu, dia bukan punya apa-apa, dia belum punya apa-apa. Kalau kalian lihat dia sudah viral, banyak, HP-nya keren tuh, karena dari penghasilan kontennya kayak gitu. Bagi kalian yang ada di mana ya, di Jakarta, di Tarakan, di Tanjung, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Tengah, di Jawa Barat, pokoknya seluruh Indonesia, dengarkan bicara saya. Jangan pernah ikuti kata orang lain. Kalau orang meleceh kalian di konten kalian, itu spam. Karena di TikTok nggak boleh komentar yang spam. Konten mau komentar itu harus baik-baik. Mau orang sekolah, mau orang nggak sekolah, tetap bisa jadi seorang konten kreator. Biar orang punya HP pun, kalau kontennya cuma foto, apa gunanya foto? Foto pakai apa ya? Pakai suara orang lain, sound orang lain. Itu pelanggaran. Itu namanya hak cipta. Makanya orang nggak mau menjadi seorang konten kreator yang seriusan, karena takut pelanggaran, nggak ngerti TikTok itu seperti apa. Orang mau jadi tiktoker, mau butuh followers kan, mau butuh like banyak kan, nggak ada, berproses. Kita ini bukan artis. Kalau artis biar dia nggak ngonten, followernya sudah banyak, dia sudah terkenal di mana-mana, dia ditahu seluruh Indonesia, dia sudah tahu di seluruh pulau Jawa nih, karena dia sudah punya fan, sudah ada follower yang organik sama dia. Kita mau cari follower, ngonten lah yang baik lah, kasih informasi lah. Macamnya kalian tuh di ahli apa, kalian itu di bidang apa, disitulah kalian dalamkan bikin konten. Orang tidak mengerti konten itu, cuman yang mengerti itu saya, karena saya yang di Kalimantan Utara ini sudah bertanya-tanya sama konten edukasi. Dari orang Jakarta sampai orang Selatan, saya sudah tahu semua, pakar-pakarnya sudah tahu semua. Di TikTok ini macam kayak kita konten macam cover lagu, biar jelek suara kita, bukan itu yang dinilai sama sistem. Yang dinilai itu aktifnya kita di TikTok, konsistennya kita. Tapi kita kalau ngonten ini, kalau kita ngonten kalau ngonten sama video itu beda. Kalau video itu guys, saya kasih tahu, video itu posting langsung rekam, langsung upload, itu namanya video. Kalau konten dia sebentuk gambar, tapi ada informasi, ada isi, ada penjelasan. Macam saya ini ngomong, itu jadi seorang konten kreator. Kalau nggak ngomong bukan konten kreator, konten main-main, cuman hiburan, buang mood, buang galau. Kalau saya seriusan, saya cukup, saya nggak bisa kerja berat, biarpun nggak didukung orang tua, tapi ada yang dukung saya. Jangan lupa kalian sebarkan bakat kalian di sosial media, bukan pamer. Namanya ini kita mencari pekerjaan. Apa yang kita bisa kita tuangkan di konten kita. Minimal kita itu menjadi seorang content creator kreatif. Apa yang kreatif? Kalian bisa masak, kalian bisa mancing, kalian bisa main game, kalian bisa main gitar, kalian bisa bikin lagu, kalian bisa bikin puisi, kalian bisa bekerja apa, kalian tuangkan, jadilah tema itu, jadilah di bidang kalian itu sebagai konten. Kita di TikTok ini bukan mau cari kaya, bukan mau terkenal. Kalau saya enggak, saya mau bagi ilmu saya sama orang banyak, saya mau bagi informasi yang saya tahu, saya mau kasih tahu, saya mau bersahabat sama orang, saya mau berkarya jangan tunggu kaya. Berkarya itu yang utama. Kesuksesan bukan di tangan manusia, kesuksesan di tangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Oke, semangat terus ngonten guys. Inilah Rudini, orangnya semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tes lagi guys. Kita tes lagi. Kalau kalian mau follower, beli. Tapi akun kalian gak sehat, bilang konten edukasi. Akun yang sehat itu yang berjuang dari nol,
YouTube sama TikTok hampir sama. Tapi contohnya TikTok kita bikin konten ada yang follow. Nah begitu. Kalau di YouTube kita mencari jumlah subscriber dan tayangan. Ini guys, kita tes. Oke, mantap. Semangat jadi konten kreator. Jangan cari followers, jangan cari jumlah. Buatlah, buat dan yakin berkarya terus. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya, jangan tunggu kaya. Berkarya, kontenlah di utama. Jangan dengar bicara manusia. Yakinlah sama adanya Tuhan dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kesuksesan bukan di tangan manusia. Kesuksesan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.